Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali materi kita, pembagian polinomial dengan pembaginya ini berbentuk AX plus B. Misalnya diketahui nih polinom 2x pangkat 3 min x kuadrat plus 3x min 9 ini akan dibagi dengan 2x plus 1. Nah ini kan berpola AX plus B. Kita menggunakan metode Horner ya. Anggapan kita bahwa pembaginya ini akan menyisakan 0 atau bersisa 0, maka kita perlu buat menjadi sama dengan 0. 2x plus 1-nya kita ubah, dibuat sama dengan 0, maka dapat x-nya akan sama dengan min setengah. Lalu kita tuliskan di sini masing-masing koefisiennya, sama caranya ya, seperti cara yang lalu. Kemudian kita buat garis. Lalu di sini sebelah kiri itu akan jadi min setengahnya ya. Yang sudah kita rubah tadi 2x plus 1 menjadi x sama dengan min setengah. Kemudian ini kolom di baris kedua ini tidak diisi. Kolom pertama baris kedua tidak diisi. Turun 2-nya dikalikan dengan min setengah. Hasilnya tulis kembali di sini. 2 dikali min setengah hasilnya min 1, jumlahkan hasilnya min 2, kalikan lagi ke sebelah kiri, kalikan dengan min setengah, min 2 kali 1 kali min 1 dibagi 2 hasilnya adalah 1. Kemudian dijumlahkan lagi hasilnya 4, kalikan lagi dengan pembaginya tadi x sama dengan min setengah, hasilnya tuliskan di sebelah bawah sini kanan. Terakhir min 11 kita dapat, maka ini adalah sisanya. Caranya sama ya. Tetapi yang membedakan di sini adalah hasil baginya. Karena pembaginya ini bentuknya pecahan, dibagi 2, berarti hasil bagi yang dituliskan koefisiennya di sini ya, 2, min 2 sama 4. Ini kan menunjukkan koefisien dari masing-masing sukunya. 2x kuadrat min 2x plus 4 ya. Karena pembaginya adalah 2, berarti dibagi 2, hasilnya x kuadrat min x plus 2. Ini hasil baginya. Sisanya min 11. Kemudian untuk pembagian polinom dengan pembagi berbentuk ax kuadrat plus bx plus c, pembaginya ini berbentuk kuadrat ya, fungsi kuadrat. Maka cara penyelesaiannya itu banyak ya, bisa dengan pembagian bersusun. Kita sudah pelajari itu sebelumnya. Kesamaan polinom juga sudah. Metode Horner dan metode Horner-Kino ini yang hal baru ya. Ini ada di buku paket kalian. Metode Horner-Kino ini merupakan metode gabungan antara Horner dengan metodenya Pak Sukino. Jadi disebut metode Horner-Kino. Tetapi metode Horner yang kita gunakan sebelumnya itu hanya berlaku kalau misalnya bentuk ax kuadrat plus bx plus c-nya ini bisa difaktorkan. Kalau dia tidak bisa difaktorkan, maka bisa kita gunakan metode yang lainnya tadi. Nah, misalkan polinom in x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus 10x min 6 ini akan dibagi dengan ini bentuk ax kuadratnya, bentuk ax kuadrat plus bx plus c-nya adalah x kuadrat plus 2x min 1. Kita akan lihat metode yang kita pakai di sini adalah metode Horner-Kino. Saya mau tunjukkan ya metode Horner-Kino dengan pembagian bersusun. Kita mulai dengan pembagian bersusun terlebih dahulu. Di sini kita punya tadi soalnya min x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus 10x min 6 akan kita bagi dengan x kuadrat plus 2x min 1. Kita gunakan cara yang sama. Di sini berderajat paling tingginya 3. Di sini pangkatnya 2 ya. Berarti kalikan dengan berapa supaya hasilnya min x pangkat 3. Tuliskan di atas. Dapat min x. Kalikan masing-masing perkalian aljabarnya. X kuadrat dikali min x. Ini dia hasilnya. Terus 2x dikali min x. Min 2x kuadrat. Min 1 dikali min x. Hasilnya plus x. Tuliskan. Kemudian dikurang. Yang ini habis. Sisanya tinggal 4x kuadrat, ini plus 9x, min 6-nya turun. Kita bagi kembali dengan x kuadrat plus 2x min 1,
Karena di sini koefisiennya 4, berarti kita perlu kalikan 4. Plus 4 di sini kali X kuadrat, tuliskan kembali di bawah. Masing-masing 4 dikali 2X hasilnya plus 8X, 4 dikali min 1 hasilnya min 4. Maka selisihnya adalah X min 2. Nah, kita dapatkan hasil baginya adalah yang atas ya, min X plus 4, dan sisanya adalah X min 2. Metode yang berikutnya yang akan kita pelajari adalah metode Horner-Kino. Ini merupakan gabungan dari metode Horner yang sudah kita pelajari sebelumnya dengan metodenya Pak Sukino yang merupakan penulis buku paket yang kalian pegang saat ini. Fungsi polinom yang tadi berderajat 3 akan dibagi dengan bentuk kuadrat. Nah, bentuk kuadratnya ini kalau dia bisa difaktorkan, maka bisa hanya menggunakan metode Horner saja. Tetapi karena bentuk X kuadrat plus 2X min 1 tidak bisa difaktorkan, artinya faktornya itu bukan bilangan real, maka kita bisa lanjut menggunakan metode Horner-Kino. Caranya sama, kita tuliskan dulu setiap koefisien dari polinomnya sesuai dengan derajat dari yang paling tinggi sampai paling rendah. Min 1, 2, 10, min 6. Lalu sebelah kiri sini kita tuliskan pembaginya. Didapat dari mana? 1. Yaitu didapat dari sini. Kita akan buat fungsi ini, anggaplah dibuat sama dengan 0, atau anggaplah sisanya akan 0 atau habis dibagi. Maka 1 ini didapat dari pindah ruas, dia akan jadi negatif ya. Kemudian di sini kan nilainya juga min 1. Min 1 ini kita bagi dengan koefisien X kuadrat. Di sini 1 ya. Dibagi 1. Nah, min kali min 1 bagi 1 hasilnya 1. Kemudian satu lagi. Dapatnya min 2. Dari mana min 2? Kita lihat ini kan plus 2 koefisien untuk fungsi pembagi yang berderajat 1. Sehingga min 2 ini didapat dari ini min, karena dia tadi pindah ruas ya. Ini kan plus 2 dibagi koefisien dari X kuadrat adalah 1. Jadi hasilnya min 2. Nah, kita sudah tentukan itu pembaginya. Sekarang kita lanjut. Di sini ada beberapa baris dan kolom yang tidak boleh diisi, ditandai dengan bintang. Nah, untuk setiap baris dan kolomnya itu satu baris itu terisi hanya dua kolom yang tidak terisi ya. Begitu pula dengan baris yang kedua. Nah, kita akan mulai bekerja dari baris yang kedua. Nah, untuk kolom yang pertama ini kita tinggal turunkan saja min 1-nya. Nah, kemudian kita akan menghitung untuk baris yang kedua dulu. Min 1 kita kalikan dengan min 2, karena dia berada di baris kedua. Tuliskan di bawah sini. Dapat hasilnya 2. Kemudian ini sudah terpenuhi semua kolom yang kedua, maka kita langsung jumlahkan saja. Hasilnya 4. Nah, 4 ini kita kalikan juga dengan min 2. Untuk baris yang kedua kan min 2. Kalikan, lalu kita tuliskan di sebelah sini min 8. Nah, baris kedua ini semuanya sudah terisi. Kita jangan dulu jumlahkan, kita perlu isi baris yang pertama yang masih kosong dulu. Dari mana untuk mengisi baris yang pertama? Nah, kita mulai lagi dari min 1 ini. Min 1 kita belum kalikan dia dengan yang baris pertama. Min 1 kali 1 tuliskan di sebelah sini. Hasilnya min 1. Nah, sekarang kolom yang ketiga ini sudah lengkap semua. Kita bisa jumlahkan saja. Hasilnya adalah 1. Lalu, untuk mengisi baris yang pertama, satu lagi yang belum terisi, kita ngambilnya itu dari sini. 4 dikali baris pertamanya. 4 dikali 1. Tuliskan di sebelah sana. Sudah terisi semua, tinggal dijumlahkan saja.
didapat hasilnya min 2. Nah, untuk sisa dan hasil baginya itu saya beri batasan di sini. Yang sebelah kiri min 1 dan 4 ini untuk hasil bagi, kemudian sisanya adalah 1 dan min 2. Apa maksudnya? Ya, hasil baginya berarti min X plus 4, kemudian sisanya adalah X min 2. Seperti itu.